Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia, salam sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan dibantu 3 subkoordinator secara operasional dan secara struktural. 1 subkoordinator tanaman tahunan dan penyegar, 2 subkoordinator semusim dan rempah, dan yang ketiga adalah pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Kita ketahui sesuai tugas bidang perkebunan antara lain menyelenggarakan atau memfasilitasi produksi tanaman perkebunan termasuk sarana dan pemasaran hasil perkebunan yang dikelola secara bidang. Pembangunan perkebunan merupakan salah satu subsektor strategi secara ekonomis, secara ekologis dan sosial budaya, memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional Dan sesuai pembangunan perkebunan yang dituangkan dalam Undang-Undang tahun 2014 itu nomor 39, perkebunan bertujuan 1 itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini sudah otomatis. Yang kedua, meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara. Nah, kita ketahui bahwa perkebunan ini adalah subsektor komoditi yang paling banyak yang diekspor ke luar negeri. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja. Ini yang sudah otomatis. Komoditi maju, pengembangan areal ini pasti dampaknya adalah menyediakan tenaga kerja. Keempat, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya lain, daya saing. Memang kita di bidang perkebunan ini memang itu produktivitas kita harus tingkatkan karena kita ketahui bahwa lahan perkebunan ini sudah banyak yang beralih fungsi. Sektor perkebunan, kemudian perkebunan harus meningkatkan produktivitas hasil dari yang dihasilkan. Peningkatan produksi berdampak kepada nilai tambah dan daya saing. Nah, ini juga menyangkut masalah faktor kualitas produk-produk kita yang harus bersaing baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. Nah, ini yang paling penting. Karena komoditi perkebunan, subsektor perkebunan banyak dari komoditi tahunan yang memerlukan harus diolah melalui industri. Nah, industri ini seperti kita contoh industri kelapa sawit. Nah, ini kita sudah ini kita tingkatkan. Dan bagaimana meningkatkan ini? Itulah salah satu tadi menyiapkan konsumsi bahan bakunya. Nah, siapa punya peranan bahan baku? Pemerintah, masyarakat, dan kita semua. Yang keenam, mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini juga harga mati. Kita enak-enak berproduksi, kita industri, tetapi tidak melihat dampaknya, lingkungannya. Ini yang penting. Mudah-mudahan di Sulawesi Selatan ini belum ada yang begitu berdampak dari segi pengolahan sumber daya alam yang rusak. Ini yang kita jaga, kita jaga sumber daya alam, sambil kita mengembangkan komoditi-komoditi ekspor. Terus pernah komoditi perkebunan, dilakukan di wilayah-wilayah agroekologi memiliki potensi, dikembangkan di wilayah untuk tanaman perkebunan. Ini memang lahan perkebunan ini unik, Pak. Harus memang di lahan-lahan yang memang jauh daripada perkotaan, karena komoditi perkebunan ini mayoritas harus mempunyai iklim ketinggian dan sesuai dengan agroklimat. Contohnya komoditi-komoditi yang ekspor seperti cengkeh, kakao, kopi itu memang mempunyai lahan-lahan yang tertentu. Sesuai dengan Restra ada 5 komoditi pembangunan pertanian, pengembangan pertanian. Biasa disebut kita itu kaki lapace, tambah kelapa, yaitu kakao, kopi, pala, lada dan cengkeh. Dan kita tambah kelapa dalam juga kelapa sawit. Kenapa? Kenapa kelapa terkhusus maupun kelapa sawit ini bisa menaikkan PAD bidang di STPHBU menjadi hampir 200%, 300% kelipatannya karena
ini sumber-sumber PAD kita adalah kelapa sawit yang di UPTD kita. Luas area perkebunan selatan itu sekitar 607.027 hektar, tapi terdiri dari ada perkebunan rakyat, itulah kelebihan subsektor perkebunan. Ada 574.447 hektar, ini perkebunan rakyat. Artinya perkebunan rakyat ini yang sering kita biasa bantu ya. Perkebunan negara ada 25.034 hektar ya yang dikelola secara negara ya seperti PTPN dan sebagainya, BUMN. Ada perkebunan swasta 7.546. Tadi saya sudah sebut tadi perkebunan rakyat ya, perkebunan negara, ada perkebunan swasta yaitu 7.546 hektar. Nah, itulah tadi di subsektor perkebunan ya di 3 tadi ini tidak bisa lepas daripada areal perkebunan di Provinsi Selatan. Kemudian provinsi ada 14 yaitu kelapa sawit, ya, kelapa dalam, kopi, kakao, jambu, cengkeh, lada, sagu, tebu dan ladang kapas. Tetapi tidak semuanya ini 14 komoditi kita unggulkan ya, kita unggulkan karena kita mulai daripada faktor dari segi pemasaran. Nah, kami sebut ini luas komoditi unggulan antara lain kakao. Kakao itu di Provinsi Selatan ini sesuai dengan statistik ada 182.353 hektar dengan produksi 93.816 ton. Nah, ini kita ini adalah urutan ketiga nasional ya di Indonesia ya dari hasil daripada produksi kakao. Kedua, kopi. Kopi itu luas arealnya 76.226 hektar dengan produksi 334.129 ton. Ya. 3. Komoditi lada 18.207 hektar. Ya, produksinya 7.398 ton. 4. Pala 10.264 hektar. Ini seluruh komoditi ini menyebar di beberapa kabupaten ya dengan produksi 595 ton. Terus cengkeh. Cengkeh ini luas area di selatan ada 67.863 hektar dengan produksi 21.854 ton. Kelapa, ini kelapa dalam ya yang menyebar di pesisir-pesisir di pantai di Provinsi Selatan yaitu luasnya 92.277 hektar dengan produksi 73.823 ton. Nah, terakhir adalah kelapa sawit. Kelapa sawit memang sentralnya ada di Luraya yaitu 34.677 hektar dengan produksi 99.003 ton. Nah, terus kalau kita melihat daripada potensi dengan produksi ya kita melihat lagi penyebarannya di Provinsi Sulawesi Selatan di beberapa komoditi yang kami sebut tadi. Contohnya, kakao itu ada di Kabupaten Luwu, ya, Luwu Utara, Luwu Timur, Bone, Sopeng, Pindan dan Bulukumba. Ini dan tidak menutup kemungkinan ada di daerah-daerah kabupaten juga potensi dan mempunyai luas areal yang besar komoditi kakao. Tetapi kita sentralkan di beberapa komoditi yang saya sebut tadi. Terus kopi. Kopi ya Tanah Toraja. Nah, ini di Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Ya, kita tidak bisa mungkin ini karena kita di Selatan ini ya terkenal dengan kopi Toraja. Ya, ada di Enrekan, ya. Ada di Jeneponto, ada di Bantaeng dan Sinjai. Ya, di beberapa kabupaten juga ada, tetapi kita sentralkan pada kabupaten ini. Terus lada ada di Bulukumba ya, di Bulukumba daerah atas ya ke arah Sinjai ya. Sinjai nyambung ya, itu adalah satu kawasan sentral lada ya, ada di Enrekan dan ada di Luwu Timur. Terus pala ada di Selayar, memang pala ini memang kita unggulkan ada di Selayar ya. Nah, terus ada di Bone, ini Bone juga luar biasa ya, yang pengalaman lada di Enrekan ya, di Goa dan Bulukumba. Nah, terus cengkeh ya ada sentra kita ada di Bone ya, ada di Bulukumba ya, Bulukumba ke pesisir sana arah ke Sinjai dan satu kawasan ya, ada di Wajo ya, Sidrap, Luwu, Tanah Toraja dan Palopo.
Terus kelapa, ya, kelapa dalam ini mayoritasnya adalah pesisir-pesisir pantai, ya, yang memang kita kembangkan di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Selayar, Bintan dan Pangkep. Ini kebanyakan di pesisir-pesisir pantai. Karena kita ketahui bahwa kelapa itu memang identik dengan pesisir ke pantai. Kelapa sawit, ya, Wajo, Lu Utara, Lu Timur, Pindrang. Ini mudah-mudahan ini ke depan, ya, penghasil daripada kelapa sawit ini kita tingkatkan karena di Lu itu sudah mempunyai PKS, pabrik kelapa sawit. Ada 8 termasuk PTP punya. Ini yang kita harapkan untuk mengambil produksi daripada kelapa petani. Dan insya Allah PTP juga akan membuka pabrik kelapa sawit dan hamparan di Kabupaten Ngendrekang. Ini kita mensupport semua, ya, karena ini memang kelapa sawit ke depan ini luar biasa animo kepada masyarakat dan sebagai ekspor juga yang bisa meningkatkan pendapatan petani, pendapatan provinsi, PAD dan peningkatan negara. Bantuan kepada pemerintah kabupaten, ya, khususnya subsektor perkebunan, ya, ini karena ini memang ada beberapa komoditi kita mengembalikan kejayaannya. Pak Gubernur merespon betul karena terus kita dibantu, ya, dengan komoditi, ya. Nanti saya sebutkan ini ada 6 tadi komoditi, ya, dengan beberapa kabupaten. Contohnya Selayar ini, ya, kita akan bantu lada, ya, sudah kita bantu ada 6.665 pohon ke sana. Bantai, ya, Bantai ini kita bantu sudah lebih 2 juta, ya, kakao, ya, kopi lebih 100.000, pala lebih 20.000, cengkeh 21.000. Nah, ini memang Kabupaten Bantai ini adalah kabupaten, ya, potensi untuk komoditi perkebunan yang di pesisir arah ke gunung, ya, arah ke Banyorang. Itu satu kawasan dengan Bulukumba. Ini memang iklim di sana memang memungkinkan untuk tanaman perkebunan. Jeneponto kita bantu dengan pala, ya, karena kita juga melihat agroklimat, ya, situasi juga dengan kondisi daripada iklim, sumber daya manusia itu yang kita harapkan dibantu dengan sesuai dengan kemampuan SDM maupun anggaran yang tersedia. Terus gua kita bantu kakao 121.000. Terus Sinjai ini kita merespon ini kakao kita bantu 1.061.000, ya. Kopi sudah 700.000, ya, lada 665.000 pohon. Nah, ini Sinjai juga memang satu kawasan, ya, perkebunan, memang satu kawasan dengan Bulukumba, Tanete, Sinjai dan arah kepada Malino, karena ini memang Sinjai ini mempunyai kondisi lahan memang cocok untuk lahan-lahan perkebunan. Terus Maros, ini baru-baru kita bantu kopi 150.000 hektar. Ini kami mengapresiasi, ya, ini pemerintah daerah Kabupaten Maros itu membangun sebuah kawasan, ya, kopi, yaitu di Malawa, dan beliau juga di sana, ya, sudah mencanangkan kopi lokal. Nah, memang merespon dan memang kita waktu itu kita adakan penanganan perdana, ya, yang dihadiri oleh Ibu Bupati. Ini luar biasa dan beliau mengharapkan seluruh warkop di Maros itu harus menggunakan adalah kopi lokal untuk produksi Maros. Bone juga kita bantu kakao 1 juta lebih, ya, ini yaitu di perbatasan baru, ya, kawasan itu, ya, dengan memang cocok untuk komoditi kakao, ya, karena ini komoditi kakao sebetulnya ini memang kita sudah pertanaman cukup luas, ya, kita bagaimana mengembalikan lagi kejayaannya dengan membantu, ya, bibit, pupuk dan sebagainya, khususnya kepada tanaman yang sudah tua kita akan ganti, mudah-mudahan bisa mengalami peningkatan produktivitas. Ada kopi, ya, 240.000, ya, ada pala 15.000 pohon. Sopeng, ini kakao Sopeng itu kita satu kawasan dengan Bone, ya. Ini Sopeng ini kita ketahui adalah penghasil kakao yang luar biasa. Ini yang kita semua ini, ya, baik kakao maupun lain, kita bagaimana mengembalikan kejayaan atau mengintensifikasi kepada tanaman-tanaman yang sudah berproduksi dan yang harus pemeliharaan dengan intensif.
Wajo kakao ya 649.920 pohon ya. Sidrap ya, kopi kita sudah bantu juga 250.000. Pinrang ya, Pinrang ini juga kakao ini memang sentra kakao di sana ya, 1.024.100. Kopi 21.900 dan lu kita bantu 993.000 pohon. Lu Utara 2.215.000 ya. Ini memang Lu Utara ini adalah memang sentra kakao ya. Kita tidak asing lagi menyangkut komoditi kakao di Lu ya. Lu Timur juga 299.000 dan Toraja Utara kopi. Nah ini juga kopi ini memang kita sentrakan adalah daerah-daerah Toraja, Endekan dan sekitarnya. Nah, terus Palopo kita bantu dengan kakao 100.000. Terus ekspor ya, ini nanti ramuan daripada produksi ya, yang produktivitas ini luar biasa Pak. Kita di Sulawesi Selatan ini ya mengekspor komoditi perkebunan ya, data Januari sampai Desember 2021 ini luar biasa Pak ya. Ini batok kelapa saja kita ekspor ke Cina ya, kita ke Cina volume 125 ton ya, nilai saudara ya, nilai rupiahnya itu mencapai 800 miliar lebih. Ini ya yang baru batok kelapa ya. Ini biji kakao ini arahnya ke Jepang ya dengan Malaysia. Ini ekspor kita ini kurang lebih hampir 600 miliar ya kalau kita padukan dari Jepang dengan Malaysia. Ini biji kopi menarik, ini ada beberapa negara ya, negara pasar ya, seperti Amerika, Australia, Belgia, Hong Kong, Italia, Jerman, ya, Korea dan Singapura. Komoditi kita kopi ini memang diminati ya, diminati di pasar dunia. Ini yang kita menjaga, makanya pemerintah Sulawesi Selatan tidak henti-hentinya akan bantu masyarakat bagaimana mempertahankan populasi, mempertahankan produksi dan mempertahankan kualitas. Terus buah kelapa, ini buah kelapa juga kita ekspor Pak ke Cina dengan Vietnam. Yang kita lihat sekarang ini ya, memang animonya kepada masyarakat itu kelapa dalam ya, luar biasa. Apalagi kelapa sekarang Pak, ada lagi kita kembangkan beberapa jenis kelapa, ada kelapa genjah yaitu pendek ya, yang memang untuk pola-pola keluarga, pola pekarangan ya. Nah memang untuk ekspor dulu ini baru kelapa dalam. Terus buah pala ini kita ekspor juga ke Cina dengan Jepang. Nah, ini nilainya ini hampir tidak salah hampir 3 miliar ya, 3 miliar 400 sekian. Ini yang kita nilai ekspor. Ini luar biasa ekspor kita kepada komoditi perkebunan ke luar negeri. Terus selanjutnya ya, cengkeh juga kita ekspor Pak ya, kita ekspor ya. Jadi keris moneter sekarang ini adalah kita ekspor cengkeh ini ada ke Jepang ya, ada ke Malaysia, ada ke Singapura dan ada ke Vietnam ya. Nilainya itu hampir 5 miliar ya, kita ekspor untuk komoditi ini. Ada gagang cengkeh ya, gagang cengkeh dari selain biji cengkeh itu ada gagang cengkeh juga ya, kita kita ekspor ya, ekspor. Dan juga ada beberapa komoditi lain ya, kita ekspor komoditi perkebunan seperti mete ya, kayu manis ya dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bidang perkebunan atau subsektor perkebunan, komoditi andalan ini kita akan pacu ke depan. Mudah-mudahan bantuan pemerintah Provinsi Selatan ini mulai 2019 sampai 2002 insya Allah 2-3 tahun akan menampakkan hasil.